Hai para pendengar sejati, dengan saya Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Ya, rasanya udah lama sekali nggak cerita-cerita lagi di podcast ini, dan nyaris hampir 3 bulan sih kayaknya, karena kemarin itu sempat sibuk dengan ujian semester dan akhirnya libur sekitar 1 bulan. Aku pulang ke Medan dan gak nyangka bahwa liburannya itu akan diperpanjang di 1 bulan lagi. Dan setelah itu dapat kabar bahwa aku harus ngikuti kuliah online, dan terakhirnya aku mutusin untuk tetap di Medan. Dan seperti yang udah aku sampein di podcast sebelumnya, kalau podcast ini bisa jadi wadah aku untuk cerita-cerita banyak hal yang mungkin teman-teman gak pengen dengar, atau mungkin ya bisa ngisi waktu-waktu teman-teman semuanya yang sedang sibuk atau mungkin sama-sama sedang mengerjakan tugas. Dan akhirnya aku mutusin untuk kirimin mic aku dari Jakarta. Aku minta dengan salah satu teman aku yang masih berada di Jakarta untuk kirimin mic ini. Hanya perlu 2 hari dan sampai akhirnya mic ini nyampe ke aku. Dan beberapa hari yang lalu aku buat podcast ke-19. Itu sebagai awal dari pandemi yang sedang kita jalani sekarang. Dan ya, untuk belakangan hari ini memang aku juga gak bisa pastiin bahwa aku tetap akan konsisten dalam mengupload podcast. Cuma seperti yang aku katakan bahwa podcast ini cuma sebagai cerita-cerita aku, sekalipun cuma teman-teman yang gak sengaja hadir atau mungkin gak sengaja untuk ngeklik video podcast di Anchor, di Spotify, di YouTube ini. Sebenarnya ini hanya sekedar cerita-cerita. Mungkin buat teman-teman semuanya bisa ambil hal-hal yang baik, atau mungkin kita sama-sama belajar dari apa yang udah aku ceritain ini. Ya, aku masih menjadi mahasiswa di semester 4, dan aku sedang sibuk-sibukannya dengan tugas-tugas online yang mungkin juga teman-teman ngerasain gimana beratnya ngadapin ujian online atau mungkin kuis online. Dan ya, itu hanya terbatas dengan waktu yang beberapa saat kalian harus ngejawab semuanya. Sebenarnya itu cuma bunga-bunga dari kehidupan kuliah online itu, tapi ya kita sama-sama ngerasain bahwa itu tidak mudah dan kita harus tetap ngejalaninnya dengan kerja keras lah ya. Dan untuk pembahasan kali ini, aku kemarin sempat sih kayak baca beberapa artikel yang terakhirnya tiba-tiba muncul di ide aku untuk buat podcast ini. Dan terakhirnya karena aku mikir capek sih kalau mikirin sendiri, aku mutusin untuk tanyain ke teman-teman aku terkait tentang pertanyaan yang pengen aku bahasin kali ini. Dan menurut aku pertanyaan sih sederhana, cuma ya setelah kita pikir-pikir agak susah sih untuk menyadarinya. Dan dari beberapa teman aku udah nanya sekitar 25an orang gitu. Aku simpulin dan ternyata orang-orang itu punya pandangan yang sama terkait tentang hal-hal yang buat diri kita itu jadi gak percaya diri. Maksudnya aku sederhanain sih beberapa hal yang buat diri kita itu gak percaya diri, kenapa gitu. Balik lagi, kalau ternyata ini kan beberapa pendapat ya dari beberapa teman-teman aku, dan aku coba jabarin dengan pengalaman-pengalaman yang udah aku rasain belakangan ini juga. Dan entah kenapa rasanya aku pengen sekali untuk ngangkat topik ini, karena menurut aku topik ini termasuk dari salah satu topik yang harusnya kita pahami. Karena ya dengan adanya percaya diri sih, orang-orang pasti paham bagaimana diri kita, bagaimana orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa memperlakukan orang-orang dengan baik, atau apakah kita sudah bergerak terlalu jauh untuk bergaul dengan orang di sekitar kita. Dan ya, mari kita sama-sama berpendapat dan tulis komentar kalian jika kalian tidak setuju atau setuju, dan kasih pandangan kalian mengenai tentang ketidakpercayaan diri ini. Dan aku udah nyimpulin banyak sih, kemarin itu banyak, tapi secara keseluruhan sih sebenarnya sama, cuma dan terakhirnya aku bikin ada sekitar 30, dan mungkin ini juga beberapa ada yang mencakup hal yang sama. Dan yang nomor 1 untuk hal yang buat kita gak percaya diri itu adalah penampilan. Entah kenapa rasanya waktu tahu ini jadi salah satu faktor utama buat kita gak percaya diri, aku sangat-sangat setuju sih. Apalagi khusus untuk pria sih, entah kalian juga ngerasain atau enggak, setiap kali pria mau pangkas rambut itu, waktu selesai sih,
Misalnya waktu udah selesai kita ngaca gitu kan, udah ngerasa udah bagus sih kayak potongannya. Tapi ketika kita udah sampai rumah itu pasti ngerasa nggak percaya diri dan malu gitu untuk nunjukin potongan rambut kita pertama. Entah kalian juga para wanita ngerasain hal yang sama atau enggak, tapi ya setiap kali aku pangkas rambut setelah aku benar-benar sampai di rumah itu tuh aku selalu langsung mandi dan ya aku butuh waktu untuk siapin diri aku dengan penampilan aku yang baru. Dan terkadang disitulah aku kayak ngerasa bahwa penampilan salah satu faktor utama yang buat kita jadi nggak percaya diri gitu. Dan sebenarnya sih bukan itu aja sih. Ada banyak hal yang teman-teman aku juga sampai nyari sama sih. Yang pertama yang paling bener-bener buat mereka nggak percaya diri itu adalah berat badan, kelihatan gendut gitu. Apalagi lengannya yang besar. Kadang ya teman-teman aku itu kalau cerita tentang penampilan nih ya, pernah satu kondisi mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama. Setiap kali kita ngetek foto nih sama perempuan, dan itu sekitaran sampai 20-an lah bilang. Dan terakhirnya ketika itu benar-benar udah selesai, mereka butuh waktu yang menurut aku nggak bentar sih. Karena untuk ngebandingin satu foto dengan foto yang lain, mereka akan ngeliatin beberapa aspek sebelum akhirnya milih satu foto dari sekian banyak yang kita foto tadi. Dan mereka mutusin untuk milih satu foto tersebut dengan beberapa pertimbangan seperti lengannya yang gak kelihatan besar kah, atau senyumnya yang kelihatan pura-pura bahagia, atau mungkin lekukan tubuhnya yang gak pas untuk dia ya. Dan ya itulah yang buat aku nyadarin kalau ternyata penampilan menjadi salah satu faktor penting dalam hal membuat kita percaya diri untuk bisa tampil dan menampakkan diri kita ke orang-orang di sekitar kita. Dan pentingnya sih menyadari diri kita sendiri dan mencoba untuk menerima diri kita sendiri dan menyadari kalau ternyata yang buat kita nyaman itu adalah diri kita gitu. Kenapa kita terus benar-benar nggak bisa percaya diri dengan penampilan kita? Menurut aku sendiri, karena kita terlalu mikirin tanggapan-tanggapan orang di sekitar kita. Hal itulah sebenarnya yang banyak buat kita jadi nggak percaya diri dengan pendirian kita, dengan penampilan yang sekarang ini ada di diri kita. Berprasangka tentang pendapat orang lain, berpikir negatif tentang hal-hal yang sebenarnya nggak dipikirin orang lain, itulah yang terkadang buat kita sulit untuk membangun percaya diri. Tapi menurut aku kesulitan-kesulitan itulah yang sebenarnya bisa buat kita jauh lebih baik. Karena makanya ada yang bilang kesulitan besar yang kita lalui akan menghasilkan keberhasilan yang luar biasa. Setuju sih, maksudnya ya memang gak mudah buat bangun percaya diri sama diri kita sendiri. Cuma kalau kita udah bisa ngelewatin benteng yang besar itu dan akhirnya kita bisa bangun percaya diri kita itu, banyak hal loh yang bisa kita dapatin dari hal-hal percaya diri yang udah kita tanamin dalam diri kita sendiri. Maksudnya mulailah belajar bahwa menilai diri sendiri dengan baik dan tanpa harus memikiri pandangan orang lain terlebih dahulu gitu. Ya walaupun pada akhirnya pasti kita pada akhirnya pasti akan terima pandangan orang lain dengan berbagai hal-hal yang di luar di pikiran kita. Tapi mari kita sama-sama untuk bisa menyaring, karena nggak semua pendapatan bisa nggak semua pendapat orang lain yang bisa kita terima dan bawa kembali ke diri kita sendiri. Kita cuma bisa bilang iya dan masalah itu akan kita lakukan dan kita akan terima itu masalah di diri kita sendiri. Jadi makanya kenapa kita harus mikirin diri kita sendiri terlebih dahulu, itu karena yang tahu kita nyaman itu adalah diri kita sendiri. Jadi ya ketika kita mikir orang lain bakal bilang aku seperti ini, orang lain bakal ngira aku udah gendutan misalnya gitu, atau mungkin orang kira aku bakal kelihatan seperti orang yang berbeda dari orang-orang lain. Dan itulah makanya pentingnya pemikiran bodoh amat tadi kepada pemikiran-pemikiran yang udah kita pikirin selama ini sampai akhirnya ngeganggu kepercayaan diri kita. Makanya terkadang perlu sih pikir kalau ternyata pemikiran bodoh amat itu bisa kita jadikan cara kita untuk bangun diri kita sendiri. Gak mudah sih, gak mudah untuk bangun percaya diri, tapi ya cobalah dari hal-hal yang menurut kamu susah dan kita bisa nyicil-nyicilnya dari satu persatu, mulai dari gak pentingin pemikiran orang lain, gak coba gambarin pemikiran orang lain, atau mungkin ya
itu tadi, bersikap bodoh amat dalam hal-hal yang menurut kita belum pasti tapi kita udah terlanjur mikirin. Makanya dari beberapa jawaban yang udah aku tanyain kemarin tentang ketidakpercayaan diri itu, teman-teman aku rata-rata jawabnya sama sih, secara keseluruhan pasti ada hubungannya gitu. Dan aku buat list ada 30 hal yang ternyata buat kita bisa gak percaya diri. Mungkin aku akan bacain sih mulai dari satu persatu, karena menurut aku pembahasannya akan jatuh pada faktor-faktor yang pada akhirnya sama. Ngedengerin pendapat orang lain atau ngebayangin hal-hal yang negatif tentang diri kita sendiri, itu sebenarnya yang buat kita gak percaya diri. Dan aku coba bacain satu persatu ya. Yang pertama itu kurang cantik, yang kedua insecure, yang ketiga tentang masa lalu, yang keempat mendapat orang lain, nah ini balik-balik lagi, yang kelima kurang cakap, yang keenam takut dikritik, yang ketujuh ngeliat doi di depan mata, yang kedelapan terlalu perfeksionis, yang kesembilan gak pintar, yang kesepuluh gak bisa ngandalin emosi, yang kesebelas kemampuan bicara lemah, yang kedua belas gak pandai membawa diri, yang ke-13 uang kurang banyak, yang ke-14 belum wisuda, yang ke-15 sama orang yang disukain atau sama cem-ceman kalau kata teman aku, yang ke-16 mantan sahabat, yang ke-17 lenganku besar, yang ke-18 barang gak bermerek, yang ke-19 baju yang sama, yang ke-20 gak menguasai materi, dan ada yang ke-21 gendut yang tadi. Yang ke-22 ini mungkin agak beda ya, nafasnya bau. Yang ke-23 omongan tetangga, balik-balik lagi ya dengerin omong orang lain. Yang ke-24 ada musuh. Yang ke-25 rahasia kita dibongkar. Yang ke-26 memang rendah diri. Yang ke-27 dia pemilih, maksudnya kayak dia hanya bisa sama circle tertentu aja gitu. Yang ke-28 kudet, kurang informasi atau hal-hal yang berkembang tentang yang mereka bicarain sekarang ini. Yang ke-29 anak jaksel sok bahasa Inggris. Nah ini unik sih, teman aku tadi ceritain, tapi kita akan ceritain berikutnya ya. Yang ke-30 takut salah. Dan sebenarnya menurut aku ya paling banyak sih hal-hal yang buat kita itu secara nggak langsung sih sama diri kita sendiri. Dan akhirnya kayak aku udah nganggap bahwa hal-hal ini semuanya yang terjadi yang buat kita nggak percaya diri itu sebenarnya lebih besar sih faktornya dari diri kita sendiri sih. Kayak misalnya aku pengen bahas tentang ini sih, aku karena kebetulan kemarin punya pengalaman juga tentang yang mana sih yang tadi ya, yang ke-18 barang nggak bermerek. Jadi ya karena aku sempat ngerasain sih nggak percaya diri waktu beberapa waktu yang lalu sih, udah agak lama. Aku sempat kumpul sama teman-teman aku dan ya kebetulan entah kenapa kayaknya aku udah pernah ceritain sih di podcast sebelumnya. Teman-teman aku itu punya barang-barang branded semuanya gitu, dan aku ngerasa kayak mulai nggak percaya diri. Dan setelah itu aku udah mikirin kalau ternyata yang buat aku nyaman bukan mereknya gitu kan. Dan syukurlah sampai sekarang ini terkadang aku lebih milih yang aku suka dibanding milih dengan merek-merek yang sedang terkenalnya gitu. Kayak aku nggak pernah maksa diri aku untuk harus beli satu produk yang ternyata dia terkenal dan kebetulan dipakai teman-teman aku. Dan aku selalu mentingin posisi aku nyamannya di mana, dan aku selalu mentingin itu setiap kali aku beli produk. Makanya kadang aku termasuk salut sih sama diri aku sendiri untuk setiap kali aku beli produk gitu, aku selalu nanya sama diri aku sendiri, ini nyaman gak aku pakai atau enggak. Sayang sih, ngapain sih beli mahal-mahal, dibanding aku beli mahal mending aku beli produk yang lain udah yang kebetulan udah buat aku nyaman dan harganya lebih terjangkau gitu. Tapi aku nggak tahu sih, aku nggak bisa nolak untuk di kemudian hari, siapa tahu aku punya penghasilan yang lebih dan kebetulan aku juga suka. Dan untungnya sampai sekarang ini tuh setiap kali aku pengen satu produk, misalnya aku pengen sesuatu dan menurut aku itu ya termasuk udah berkelas lah, misalnya aku selalu bisa nahan dan selalu bisa, maksudnya aku selalu bisa nggak harus menuntut untuk beli dengan segala mungkin sama diri aku sendiri. Aku selalu bisa nahan bahwa kebutuhan aku masih punya kebutuhan lain untuk aku beli lagi. Dan
Ya hal itulah yang terkadang buat aku ya sebenarnya ada rasa-rasa minder sih ketika harus gabung sama teman-teman. Bayangin ya, kalian jalan dengan teman-teman kalian yang rata-rata punya sepatu-sepatu bermerek, sementara kalian hanya punya merek-merek sepatu biasa aja. Dan terkadang itu menurut aku sih pemikiran yang wajar ketika kita ngerasa minder. Itu artinya kayak kita menyadari bahwa kemampuan kita itu masih belum daripada orang-orang di sekitar kita. Makanya itu kayak aku terkadang kalau memang benar-benar lagi pengen sih aku beli, tapi ya kalau memang lagi nggak pengen atau mungkin aku ngerasa terlalu berlebihan dengan harga sementara kualitasnya sama, apalagi aku benar-benar jarang make gitu. Karena aku termasuk orang yang menurutku bukan perawat baju sepatu yang baik sih. Kadang aku kayak mau mencuci baju juga asal-asalan, sepatu kadang jarang dirawat, makanya kadang sepatu aku cepet-cepet rusak. Makanya mikir untuk beli produk yang mahal, sepatu bermerek, sayang gitu karena dia pada akhirnya rusak bukan karena habis aku pakai tapi karena jarang aku rawat gitu. Makanya ya sekalipun aku sering ngerasa minder, ya balik-balik lagi sih aku selalu mikirin seperti itulah yang buat aku nyaman sampai akhirnya ketika harus ngumpul aku nggak pentingin hal-hal itu lagi. Makanya entah kenapa ketika temen aku ngasih jawaban seperti itu aku ngerasa ini benar-benar relate sekali gitu dengan kehidupanku dan kenyataan aku gitu kan. Ya begitulah, aku cari lagi ini dia kemampuan bicara lemah ya. Jadi ya terkadang kemampuan kita bicara sama membawa diri itu adalah satu-satunya jalan ketika kita berada dalam posisi yang baru. Semisal kayak di circle yang baru itu kita butuh menjadi seseorang yang welcome dan enak untuk diajak bicara. Kadang hal itulah yang buat kita minder gak sih untuk nyadarin bahwa ternyata kita gak cukup baik membawa diri kita pada lingkungan-lingkungan yang baru. Makanya aku selalu punya rumus perkenalan sih setiap kali aku jumpa dengan orang-orang yang baru. Kayak aku harusnya jadi orang yang seperti ini, tapi akhirnya nggak bisa karena aku terbiasa dengan membawa diri aku untuk terbuka. Dan akhirnya misalnya kayak setiap kali aku jumpa dengan seseorang yang baru dikenal lah misalnya kan, setelah melakukan interview, wawancara seperti perkenalan yang baru pada umumnya lah, misalnya kayak nama, terus asal dari mana misalnya seperti itulah. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering sekali aku tanyakan itu adalah anak keberapa. Dan ya cerita itu terus akan mengalir sampai akhirnya mikirin kenapa sih bisa sampai di sini, kenapa bisa milih ini misalnya gitu kan. Ya menurut aku sejauh ini sih hal-hal itulah yang buat aku bisa membawa diri aku sama orang-orang yang baru aku kenal dan ternyata buat aku makin percaya diri gitu. Dan ya pentingnya sih mengawali pembicaraan dengan sangat santai dan membawa diri dalam suasana pembicaraan yang mengalir terus agar kalian juga nggak pernah ngerasain nggak sih kalian tiba-tiba ngomong terus stuck bingung mau ngomong apa gitu. Makanya kadang perlu pertanyaan-pertanyaan siaga yang bisa bangun suasana pembicaraan kalian agar lebih mencair gitu. Dan itulah menurut aku yang selama ini baik sih untuk aku bawa, dan aku belum pernah ngerasain percuma untuk ngajuin pertanyaan-pertanyaan itu. Buktinya setiap kali aku kenal sama seseorang dan ya kita berhasil untuk kompak ya, walaupun hanya sekedar jadi followers di Instagram, kita follow-followan dan terakhirnya komen-komenan sampai akhirnya kita benar-benar akrab gitu. Padahal kita cuma baru pernah jumpa sekali aja. Itu nyata sih, menurut aku itu nyata. Dan ya untuk kita-kita yang katanya susah berkomunikasi atau nggak banyak bicara, menurut aku pertanyaan-pertanyaan seperti itu sepertinya cocok untuk diajak ketika kita melakukan pembicaraan-pembicaraan baru dengan orang-orang yang baru kita kenal juga. Makanya penting sih kalau kata orang dia pendiam atau dia nggak terbuka, namanya harus berbicara atau kita diletakkan di lingkungan yang berbeda,
setidaknya kita nggak boleh nunjukin kita itu seorang yang introvert, kita tidak boleh menunjukin kita orang yang pendiam. Paling tidak mulailah dengan membangun pembicaraan-pembicaraan yang sederhana dan cair, agar di pembicaraan berikutnya itu mereka nggak perlu ngambil kesempatan lagi untuk perkenalan atau mungkin bangun suasana, karena mereka udah sebelumnya udah tahu gitu gimana ketika berbicara sama kita. Nah, makanya ya itu tadi kenapa kemampuan bicara lemah itu tadi bisa buat kita nggak percaya diri. Itu juga sama sih halnya kayak harus disuruh bicara di depan, dan terakhirnya padahal materi udah kita siapin, misalnya kayak presentasi nih. Mungkin ini juga sering terjadi sama anak-anak kuliahan atau mungkin kalian-kalian yang harus terpaksa harus bicara di depan. Sadar nggak sih ketika kalian sudah siapin semuanya dengan sangat matang dan itu runtuh sekali hanya karena kalian gagal ketika sudah di depan, karena kalian bicaranya entah terpatah-patah lah, atau kalian bingung, atau mungkin akhirnya kalian lupa dengan materi yang udah kalian persiapkan dengan matang tadi. Dan itulah makanya kayak aku pernah baca di beberapa artikel yang bilang bahwa pentingnya belajar berbicara di depan cermin ya. Mungkin itu sih salah satu solusi yang mungkin teman-teman bisa coba untuk dilatih, karena ya seperti yang udah aku bilangin tadi, bahwa penting sih membawa komunikasi dalam suasana yang menurut kita adalah baru, dan kita bisa mencairkan suasana itu tadi biar komunikasi yang kita bangun seterusnya itu bisa lebih nyaman gitu. Dan ya orang-orang gak harus mikir-mikir lah untuk ngajak kita bicara lagi. Anehnya kemampuan bicara lemah ini gak bisa diobati sama orang-orang di sekitar. Cuma diri kita lah yang benar-benar bisa ngobatin dan meminimalisir lah akibat dari kemampuan bicara lemah ini tadi. Dan mungkin untuk pembahasan topik ini aku bakal bawa lagi di episode selanjutnya, di episode ke-21. Karena menurut aku pentingnya sih mengetahui bahwa ada banyak hal yang buat kita gak percaya diri, dan harusnya kita sadarin supaya kita gak bisa buat itu ke orang lain. Dan ya kita bisa memahami diri kita sendiri bahwa hal-hal demikian bisa kita perbaharui dan kita perbaiki, agar dengan adanya percaya diri kita bisa membawa diri dengan baik dan mencapai semuanya dengan baik ya. Baiklah, mungkin aku akan ngakhirin sampai di sini. Dan kata-kata terakhir untuk menutup podcast ini, mungkin aku bisa simpulin ya, kalau percaya diri itu ternyata munculnya dari pikiran kita sendiri. Dasarnya lebih banyak, dan semua orang memiliki rasa percaya diri di dalam mereka, namun sering sekali kita nggak menyadari atau tidak ingin mengembangkannya. Sederhananya sih, faktor terbesar dari membangun percaya diri adalah diri kita sendiri, baru setelahnya hal-hal lain yang buat nyaman dalam satu kondisi di sekitar kita. Mungkin sekian aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia dan masih berada di detik ini. Thank you, dan selamat jumpa di episode selanjutnya, karena mungkin pembahasan tentang ketidakpercayaan diri ini akan aku bawa lagi di episode selanjutnya. Akan ada episode yang membahas dengan topik yang sama ini. Terima kasih semuanya, terima kasih, dan saya Indra Tamba, ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di episode selanjutnya.